Wahai para muslimah, tahukah kamu bahwa di dalam Islam kemuliaan, kesuksesan, dan kehormatan perempuan tidak dilihat dari sisi fisik dan materi? Bukanlah kemuliaan jika muslimah hanya dilihat dari berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, dan bagaimana warna kulitnya. Juga bukanlah kesuksesan jika hanya dilihat dari muslimah itu karirnya apa, ibu rumah tanggakah atau seorang pembisnis dengan miliaran omsetnya. Dan sekali lagi, bukanlah sebuah kehormatan bagi muslimah jika hanya dilihat dari mahkota apa yang berhasil dia sandangnya, dengan konsekuensi dia harus membuka aurat dan berjalan berlenggak-lenggok di depan yang bukan mahramnya. Tidak teman-teman, ini salah. Ini bukan pandangan Islam, ini adalah pandangan Barat yang telah membutakan dan menyihir kita. Barat hanya menilai wanita sebagai sebuah barang yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan dan keuntungan materi saja. Bagi mereka, wanita yang jelek dan yang tidak bermateri itu adalah sampah. Hal ini wajar karena memang standar berpikir Barat adalah kapitalis. Segala sesuatunya hanya diukur dengan kacamata materi. Ditambah lagi akidah sekuler yang diembannya membuat agama tak jadi tolak ukur dalam berpikir dan bertingkah laku. Sangat mengerikan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan Islam memandang para wanita atau memandang muslimah? Islam memandang wanita sebagai sebuah kehormatan yang harus dijaga sehingga ia harus dimuliakan. Di dalam Islam, kemuliaan dan kehormatannya tak dilihat dari segi materi dan fisik loh, melainkan kemuliaan seorang muslimah dilihat dari sejauh mana ia beriman dan terikat kepada syariatnya Allah dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Wanita dikatakan mulia jika ia mampu menjaga lisannya, matanya, hatinya dari hal yang diharamkan oleh syariat. Ia juga dikatakan mulia dan terhormat jika ia mampu menjaga auratnya dan menjaga ifahnya di depan yang bukan mahramnya. Wanita muslimah adalah seseorang yang ridho dengan segala pemberian yang Allah berikan kepadanya, mau itu pendek dan tinggi ukuran badannya, mancung atau pesek hidungnya, hitam putih kulitnya, dia akan menerimanya dengan sepenuh hati dan penuh kesyukuran. Karena ia yakin itu adalah sebaik-baik pemberian Allah dan penciptaannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Tin. Teman-teman pada hafal kan? Surah At-Tin ayat 4. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Rasul juga pernah menyampaikan di dalam hadisnya loh, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi dari sini kita paham ya teman-teman, bahwasanya fisik bukanlah segala-galanya, sehingga Islam melarang kita untuk saling mengejek kekurangan fisik orang lain, karena bisa jadi orang yang kita hina fisiknya lebih mulia loh dari kita dari segi iman dan akhlaknya. So stop membuli ya teman-teman. Muslimah juga tidak perlu buang-buang waktu dengan sesuatu yang anfaedah agar terlihat cantik dengan ikut khusus kepribadian, diet ekstrim, cukur bulu alis, oplas, dan lain sebagainya. Bagi muslimah soleha, dia akan menggunakan waktu yang Allah berikan seoptimal mungkin untuk beramal soleh, misalnya belajar Islam, berdakwah, dan hal lainnya yang lebih bermanfaat bagi umat. Karena ia sadar bahwa waktunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kemana saja ia habiskan. Muslimah juga tidak perlu menjual diri dengan menjadi model atau seleb yang membuka auratnya untuk mendapatkan materi, karena di dalam Islam wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, melainkan orang yang harus dinafkahkan oleh walinya. Dengan begitu, kemuliaan dan kehormatan para muslimah akan terjaga. Apalagi menutup aurat bagi muslimah adalah sebuah kewajiban. Nah teman-teman, luar biasa ya Islam bisa menjaga yang namanya kemuliaan bagi kita. Oleh karenanya teman-teman, saat ini ketika kita hidup tidak dalam kondisi ideal, kita harus berusaha, kita harus berupaya agar keidealan ini bisa kembali kita kembalikan, yaitu dengan terwujudnya Islam dalam kehidupan kita, sehingga kemuliaan wanita bisa benar-benar terjaga.